بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم على نبينا الكريم محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، فاللهم ارزقنا علما وهدى وتقا وصلاحا يا مجيب السائلين، اللهم آمين. أصبحنا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. إخوة الإيمان, Bapak dan Ibu jamaah salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada pagi yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala muliakan kita dengan iman, Islam dan kesehatan serta taufik sehingga kita bisa melaksanakan salat subuh secara berjamaah dan bisa meluangkan waktu kita di dalam majlis ilmu. Yang kita senantiasa berharap semoga setiap aktivitas ibadah yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi pemberat timbangan amal kebajikan kita di yaumil qiyamah nanti. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah kajian salat subuh yang semoga senantiasa dirahmati Allah SWT, kita teruskan kajian kita dalam tafsir ayatul ahkam pada surat Al-Baqarah ayat ke-224 sampai dengan 227 yang pada pertemuan sebelumnya telah kita sama-sama simak arti atau makna dari ayat-ayat tersebut dan juga sebab-sebab turunnya ayat tersebut serta beberapa faidah yang kita bisa ambil dari ayat-ayat tersebut. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan sama-sama membahas tentang hukum-hukum fikih yang terdapat di dalam ayat-ayat tersebut dari surat Al-Baqarah ayat 224 sampai dengan 227. Allah Subhanahu wa taala di sini menyampaikan tentang atau perihal tidak bolehnya kita menjadikan sumpah kita sebagai penghalang agar kita berbuat kebajikan atau berbuat hal-hal yang baik. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam surat Al-Baqarah di ayat 225 tentang kita tidak tentang sumpah yang kita tidak sengaja itu tidak dikenakan kafarah terhadapnya. Kemudian juga pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang ila, yaitu sumpahnya seorang suami, ya, sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya atau tidak mensetubuhi istrinya selama batasan yang diberikan oleh Allah SWT selama 4 bulan. Ya, jika kemudian suami tersebut rujuk terhadap apa yang ia sumpahkan, maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun atas semua itu. Namun akan tetapi ketika dia meniatkan talak, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala Maha mendengar dan Maha mengetahui apa yang ada dalam isi hati suami tersebut. Pada kesempatan kali ini sekali lagi insyaallah kita akan membahas tentang hukum-hukum syar'i, hukum-hukum fikih yang terdapat dalam ayat-ayat tersebut. Hukum yang pertama yaitu apakah yang dimaksudkan dengan sumpah yang tidak sengaja, atau dalam bahasa Arabnya disebut dengan al-yamin al-laghu, ya, sumpah yang tidak sengaja, sumpah yang tidak diniatkan, atau sumpah yang terucap begitu saja karena lisannya mendahulinya, atau kalau dalam bahasa Arab disebut dengan sabkul lisan. Jadi
ketika diucapkan itu tidak diniatkan dengan betul-betul ya. Tapi keluar begitu saja, refleks lidahnya. Apakah sumpah yang seperti ini dianggap oleh agama dan harus membayar kafarah? Maka terkait dengan itu, yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum, dan Allah Subhanahu wa taala tidak menganggap sumpah yang tidak disengaja ya, terhadap sumpah-sumpah kalian, tidak dikenai hukuman atas sumpah-sumpah tersebut. Ayat ini menjelaskan bahwasanya sumpah yang tidak disengaja itu tidak termasuk perbuatan dosa dan tidak ada kafarat terhadapnya. Ini secara umum ayat atau surat Al-Baqarah ayat 224 yang menjelaskan tentang 225 la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum. Ini menunjukkan bahwasanya sumpah yang tidak disengaja, yang tidak diniatkan dengan betul-betul, tidak dilakukan dengan sadar, maka hal tersebut tidak terdapat dosa di dalamnya dan juga tidak ada kafarah baginya. Namun kemudian ulama fikih berbeda pendapat tentang definisi kategori sumpah dikatakan tidak sengaja itu seperti apa. Ini ulama fikih kita atau fuqaha kita berbeda pendapat terkait hal tersebut. Yang pertama, pendapatnya Imam Syafi'i dan juga Imam Ahmad Ibnu Hanbal ya, Hambali. Beliau mengatakan bahwasanya yang disebut dengan sumpah yang tidak sengaja adalah apa-apa atau sumpah-sumpah yang keluar dari lisan kita tanpa dia ada maksud tujuan untuk bersumpah. Jadi perkataan wallahi, billahi atau tallahi, perkataan sumpah keluar dari lisannya, tapi dia katakan hal tersebut tanpa ada maksud untuk bersumpah. Dan ini banyak sekali terjadi di dalam perkataan-perkataan orang-orang Arab pada biasanya. Kadang-kadang mereka mengatakan sudah ke sana sudah. Kalau bahasa Arabnya na'am wallahi. Oh iya sudah beneran dah, kalau bahasa kita begitu ya. Karena mereka ngungkapin kata-kata beneran dah gitu ya. Itu tanpa mereka kemudian meniatkan hal tersebut sebagai sumpah, tapi kata istilah yang mereka gunakan adalah wallahi. Ente enggak yang ngambil barang itu? Enggak, beneran enggak. Tapi mereka mengatakan atau mengungkapkan kata-kata itu dengan la wallahi. Enggak, beneran dah, kalau bahasa kita itu artinya. Tapi kata-kata wallahi itu adalah kata-kata sumpah. Tapi itu diucapkan kemudian tanpa ada niatan untuk mengatakan atau untuk bersumpah. Memang keluar begitu saja ya, tanpa ada niatan untuk bersumpah. Nah, ini pendapat dari madhab atau Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Beliau mengatakan yang dimaksud dengan sumpah tidak sengaja adalah kata-kata sumpah yang keluar dari lisan seseorang tanpa disengaja, tanpa ada niatan dia untuk bersumpah, tapi ya keluar begitu saja. Ya, seperti perkataan orang yang tadi saya jelaskan, la wallahi, bala wallahi, iya beneran dah. Itu kemudian duna qasdun lil yamin. Tanpa dia kemudian berniat ya memaksudkan hal itu untuk bersumpah. Nah, ini pendapat ini dinukil oleh Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dari beberapa salafun salih, para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam, seperti Ibunda Aisyah radhiyallahu anha dan juga Imam Asy-Sya'bi dan Ikrimah. Ini beliau mengatakan hal yang serupa terkait dengan definisi sumpah yang tidak disengaja. Adapun kemudian
Abu Hanifah dan juga Imam Malik. Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, beliau mengatakan yang dimaksud dengan sumpah yang tidak sengaja adalah ketika seseorang dia mengira ada sesuatu, ya, mengira sesuatu A, dan dia yakin terhadap sesuatu itu bahwa hal tersebut adalah A. Kemudian ternyata hal yang diyakinkan atau dikira, dipandang itu A, ternyata sebenarnya itu adalah B. Salah sangka kalau bahasa kita. Salah sangka. Sedangkan dia sudah bersumpah di situ. Ya, dia bersumpah terhadap sesuatu yang dia kira itu sesuatu yang benar. Akan tetapi ternyata itu kebalikannya. Ini menurut Abu Hanifah dan Imam Malik. Dia mengatakan misalkan ngelihat seorang dari jauh, ini orangnya hitam nih, karena mungkin gelap atau apa, kurang cahaya, dia bilang ini orang hitam ini. Wallahi ini orang hitam nih. Dia bersumpah bahwa orang ini hitam misal. Tapi ternyata dia yakin, pokoknya dalam pikiran dia atau dalam pandangan dia, ya, orang ini orang hitam, tapi ternyata begitu dekat orangnya putih misal. Nah, ini yang dimaksud dengan sumpah yang tidak sengaja menurut Abu Hanifah dan Imam Malik. Seseorang ketika dia mengira sesuatu itu A, kemudian dan dia meyakini A, ternyata yang sebenarnya bukan A tapi B misalkan. Maka ini disebut dengan sumpah yang tidak disengaja menurut Abu Hanifah dan Imam Malik, dan ini beliau nukil kemudian dari sahabat Ibnu Abbas, Al Hasan dan juga Mujahid. Ya, masing-masing ada sumbernya dari para ulama kita. Kemudian Imam Malik rahimahullah dijelaskan, beliau juga menjelaskan hal yang serupa, ya, hal yang serupa di kitab beliau yang bernama Al-Muwatta. Ya, beliau mengatakan dengan ungkapan ahsanu ma sami'tu fi hadha anna lagwa halful insani 'ala syai'i yastaykinu annahu kadzalika thumma yujadu al-amru bi khilafihi fala kafarata fihi. Ini persis dengan apa yang disampaikan. Ya. Hal yang paling tepat kata beliau yang pernah aku dengar tentang definisi atau makna daripada sumpah yang tidak disengaja adalah ketika seseorang bersumpah atas sesuatu yang dia yakini, namun ternyata hal tersebut kemudian kebalikannya. Didapatkan hal tersebut adalah kebalikannya, maka tidak ada kafarah baginya atau tidak dikenakan kafarah baginya. Ini sekali lagi pendapatnya Abu Hanifah dan Imam Malik. Sedangkan dalam riwayat Bukhari dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, nazala qauluhu ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala turun, yaitu la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum. Firman Allah ini turun fi qaulir rajuli la wallahi wa bala wallahi. Beliau menjelaskan, ya, dalam Bukhari dijelaskan sebab turunnya ayat ini adalah pada perkataan seseorang. Allah SWT berfirman, la yu'akhidhukumullahu billagwi fi aymanikum. Allah tidak menganggap, ya, tidak mengenakan kafarah hukum-hukum syar'i terhadap sumpah yang tidak disengaja. Kata Ibunda Aisyah, ayat ini turun ketika seseorang pada zaman itu mengucapkan la wallahi, bala wallahi, perkataan yang biasa dia ungkapkan tanpa diniatkan untuk bersumpah. Maka ini pengertian daripada sumpah yang tidak disengaja. Sekali lagi ada dua pengertiannya menurut para fuqaha kita. Yang pertama itu kata-kata sumpah yang terucap dari lisan tapi tidak diniatkan untuk bersumpah atau tidak dimaksudkan untuk menggunakannya dengan kepada sumpah. Yang kedua, ketika seseorang bersumpah atas sesuatu yang ia kira, ya, sesuatu itu adalah A, namun kemudian ternyata sesuatu tersebut adalah B. Ini pendapat yang kedua. Maka mana yang
lebih tepat wallahu taala a'la wa alam, meskipun sebagian besar para ulama misalkan seperti Ibnu Jarir At-Tabari, juga ulama-ulama yang lainnya, mereka mengatakan lebih menguatkan pendapat yang pertama, yaitu pendapatnya siapa? Pendapatnya Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwasanya sumpah yang tidak sengaja itu sumpah yang karena terpleset lisannya atau refleks lisannya, dan dia tidak diniatkan atau tidak dimaksudkan dengan kata-kata sumpah. Dia refleks lisannya mengatakan wallahi, tapi sebenarnya hal tersebut tidak dimaksudkan dengan sumpah. Ini kira-kira hukum yang pertama yang terdapat dari ayat 224 sampai dengan 227. Yang kedua, hukum yang kedua, apa yang dimaksudkan dengan ila dan bagaimana ketentuan hukumnya. Sebelumnya di dalam pengertian bahasa pada pertemuan sebelumnya sudah disampaikan tentang ila, dan secara syar'i ila itu adalah, sekali lagi, ila itu adalah salah satu istilah yang disematkan kepada seseorang yang bersumpah. Ketika seseorang bersumpah, seorang suami bersumpah, dia bersumpah, wallahi saya tidak akan menggauli istri saya, menjima istri saya. Menggauli dalam tanda kutip, ini bukan bergaul seperti biasanya, tapi bersetubuh maksudnya. Seorang suami dia bersumpah untuk tidak lagi bersetubuh dengan istrinya, yang maksimum waktunya diberikan batasan maksimum oleh agama, oleh syariat, batasnya adalah selama 4 bulan. Ini disebut dengan ila. Jadi perkataan atau sumpah seorang suami untuk meninggalkan, tidak menyetubuhi istrinya dalam waktu paling maksimum 4 bulan. Ini namanya ila. Seperti seorang ketika dia mengucapkan wallahi la uqarribuki, demi Allah saya tidak akan lagi mendekatimu, atau la ujami'uki, aku tidak akan lagi mensetubuhimu, atau perkataan-perkataan yang semakna dengan hal tersebut. Intinya adalah sumpah seorang suami untuk tidak lagi menyetubuhi istrinya selama kurun waktu tertentu paling maksimum 4 bulan. Karena di zaman jahiliyah dulu, orang-orang jahiliyah dulu, kalau dia ingin menyiksa istrinya, istilahnya memberikan mudarat terhadap istrinya, dia kemudian meninggalkan istrinya, tidak menyetubuhi istrinya itu bertahun-tahun, setahun, 2 tahun, dan ini adalah hal yang tidak baik terhadap, atau amal atau perbuatan yang tidak baik terhadap istri. Maka kemudian agama atau ayat ini kemudian turun, Allah SWT memberikan batasan maksimum 4 bulan saja. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ini seperti yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu terkait dengan perbuatan orang-orang jahiliyah pada masa itu. Sekali lagi, orang-orang jahiliyah pada masa dulu, mereka itu menjauhi istrinya, tidak menyetubuhi istrinya itu tahunan, setahun, ada yang 2 tahun, ada yang lebih dari itu. Maka kemudian hal tersebut karena dilakukan oleh mereka sebagai perbuatan buruk, tidak baik, hal yang tidak baik yang dilakukan kepada istrinya, sehingga kemudian Allah SWT memberikan batasan, mempersempit hal tersebut, batasan waktunya menjadi 4 bulan saja. Kemudian kalau ada orang yang kemudian dia bersumpah untuk tidak mendekati istrinya atau menyetubuhi istrinya kurang dari waktu tersebut, maka hal tersebut tidak disebut sebagai ila secara hukum, tidak dikenakan hukum, karena nanti ila ini ada hukum, ketentuan hukum-hukumnya. Seperti apa?
Ya, ulama kemudian bersepakat bahwasanya kalau ada seseorang yang dia bersumpah untuk meninggalkan istrinya, meninggalkan untuk menyetubuhi istrinya, ya, dengan batasan waktu 4 bulan lebih. Jadi di atas 4 bulan. Waktu batasannya adalah 4 bulan. Kalau sudah lebih, maka hal tersebut kalau dia tidak bersumpah, hanya meninggalkan saja. Misalkan dia pokoknya nggak dekati istrinya, ya, nggak setubuh istrinya selama 4 bulan atau bahkan lebih, tapi tidak ada sumpah, tidak bersumpah dia, maka ulama bersepakat bahwasanya hal tersebut tidak termasuk ila. Kenapa? Karena tidak ada sumpah. Yang dimaksud ila adalah ketika seorang suami meninggalkan untuk tidak menggauli istrinya atau tidak menyetubuhi istrinya dan disertai dengan sumpah. 4 bulan atau lebih disertai dengan sumpah. Tapi kalau dia meninggalkannya 4 bulan sampai tahunan misalkan, tapi tidak disertai dengan sumpah, maka hal tersebut tidak dikategorikan kepada ila. Akan tetapi tetap suami tersebut melakukan perbuatan yang tidak baik, tapi tidak ada konsekuensi hukum seperti nanti konsekuensi hukum yang terdapat pada ila. Kenapa? Hal tersebut diambil kesimpulan hukum tersebut oleh para ulama kita dengan dalil firman Allah Subhanahu wa taala, lilladzina yu'luna. Ini karena bahasa ayatnya mengungkapkan dengan kata-kata lilladzina yu'luna, dan bagi orang-orang yang bersumpah. Yu'lun artinya bersumpah untuk meninggalkan istrinya, meninggalkan untuk menyetubuhi istrinya. Ya, di situ ada kata-kata sumpah. Maka seseorang yang kemudian dia meninggalkan istrinya, tidak menggauli istrinya selama kurun waktu tertentu dengan sumpah, maka hal tersebut dikategorikan ila. Kalau tidak dengan sumpah, maka tidak dimaksud dengan ila. Ya, ini dan tidak wajib kafarah baginya. Kemudian ulama sekali lagi berbeda pendapat terkait dengan waktu. Waktu di mana perempuan ada atau suami istri ada ketentuan hukum ilahnya tersebut. Kapan jatuh kafarah atau konsekuensi hukumnya ketika seorang suami dia sudah bersumpah untuk meninggalkan, tidak menggauli istrinya, tidak menyetubuhi istrinya. Batasan waktunya kapan? Apakah pas 4 bulan pas, atau kemudian otomatis ada konsekuensi hukum, atau ada hal-hal yang lainnya? Ya, ini kemudian para ulama berbeda pendapat terkait hal tersebut. Ibnu Abbas mengatakan kalau sudah lewat waktu 4 bulan sebelum suaminya rujuk, sebelum suaminya kembali menarik perkataan tersebut dengan baik dengan nanti dijelaskan di sini dengan menggaulinya, dengan menyetubuhinya, atau dengan perkataan, atau dengan yang lainnya. Ya, kalau sekali lagi Ibnu Abbas mengatakan waktunya adalah ketika waktu 4 bulan sudah selesai, sebelum seorang suami dia rujuk atau kembali, ya, menarik perkataannya, ya, sudah masuk 4 bulan suaminya tidak menarik perkataan sumpahnya tadi dengan dengan menyetubuhi istrinya atau dengan perkataan, maka Ibnu Abbas mengatakan jatuh langsung talak terhadap istri tersebut. Jatuh talak langsung terhadap istri tersebut. Ini juga pendapat yang dipegang oleh madhab Hanafi atau Abu Hanifah. Madhab Hanafi, mereka mengatakan kalau sudah lewat 4 bulan dan suami tidak melakukan apa-apa, masih begitu saja keadaannya, maka langsung jatuh talak. Ya, talak. Ini pendapatnya Abu Hanifah yang juga
ya diambil dari pendapat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad mereka mengatakan tidak jatuh talak setelah habis masa waktu 4 bulan. Sudah waktunya 4 bulan habis, tidak langsung jatuh talak kata Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Tidak langsung jatuh talak kecuali setelah apa? Setelah suaminya diminta untuk rujuk dulu. Diminta untuk menarik perkataannya dengan apa? Atau menarik sumpahnya dengan menggauli atau dengan perkataan. Tidak langsung jatuh talak, tidak otomatis. Kalau tadi mazhab Hanafi otomatis jatuh talak. Kalau sudah 4 bulan, misal nih hari ini sudah 4 bulan, ya, semalam sudah 4 bulan, paginya kalau mazhabnya Abu Hanifah langsung jatuh talak. Kalau suami tidak meralat atau tidak rujuk terhadap sumpahnya, langsung jatuh talak. Kalau mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad itu tidak langsung jatuh talak. Suami diminta dulu, ente mau rujuk enggak terhadap istri ente? Diminta dulu. Ya. Kalau suaminya tidak mau, maka kemudian seorang hakim langsung jatuhin hukum talak. Seorang hakim atau qadhi atau kalau bahasa kita pengadilan agama, kalau bahasa kita sekarang. Kalau dulu ada khusus menteri yang ditunjuk untuk memutuskan hal tersebut. Kalau bahasa kita menteri, ya. Kalau sekarang pengadilan agama langsung mengetok palu jatuh talak terhadap keduanya. Jadi diminta dulu, tidak otomatis langsung karena waktunya sudah habis langsung jatuh talak. Kalau menurut mazhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad itu harus diminta dulu. Diinformasikan dulu kepada suaminya, ente mau rujuk mau kagak. Kalau rujuk sudah aman berarti ya dia kafarah sumpahnya. Kalau enggak maka dia harus dijatuhin talak oleh qadhi atau hakim atau pengadilan agama bahasa kita sekarang. Ya, masing-masing dari pendapat tersebut ada landasan yang mereka pegang. Yang pertama, landasan atau hujjah dari Abu Hanifah. Beliau mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala membatasi waktu untuk rujuk itu 4 bulan. Ya. Allah Subhanahu wa taala dalam ayat jelas sekali kata mazhab Abu Hanifah mengatakan lilladzina yu'luna min nisaihim tarabbusu 4 ashhur. Itu jelas sekali di situ dikasih batasan waktu oleh Allah Subhanahu wa taala selama 4 bulan. Kata Abu Hanifah. Maka siapa saja seorang suami yang kemudian dia tidak rujuk terhadap sumpah yang dikatakan untuk meninggalkan istrinya melebihi waktu tersebut, maka ya sama dengan dia pingin cerai terhadap istrinya. Maka kalau sudah habis masa waktu tersebut, sudah ada 4 bulan, ya sudah langsung otomatis jatuh talak terhadap istrinya. Ini pendapatnya Abu Hanifah. Ini landasan atau bangunan cara berfikirnya Abu Hanifah terhadap pendapat beliau terkait dengan batasan waktu yang langsung jatuh talak ketika batasan waktu tersebut habis. Ya. Jadi seakan-akan karena Allah SWT sudah memberikan batasan di situ 4 bulan, ketika seorang suami sudah sampai 4 bulan, kemudian dia tidak menggubris apa yang dia lakukan, berarti sama dengan dia ingin melakukan talak, mencerai istrinya, dan dia sudah berazam sebelumnya, sudah meniatkan hal tersebut, ya, sudah meniatkan hal tersebut jauh-jauh hari itu. Maka otomatis ketika sudah nyampe waktu, maka sudah langsung jatuh talak kepada istrinya tersebut. Ya, ini pendapatnya sekali lagi Abu Hanifah. Sedangkan Maliki, Syafi'i dan Hambali atau Imam Ahmad, ya, mereka mengatakan tidak langsung jatuh talak, akan tetapi diminta dulu, diklarifikasi dulu.
ya kepada suaminya, apakah mau rujuk apa mau terus seperti itu, ya. Kalau tidak, maka kalau dia juga tidak menggubris hal tersebut, maka nanti hakim yang langsung nanti menjatuhkan talaknya. Pada jumhur, mayoritas ulama ini kemudian mereka mengatakan bahwasanya firman Allah Subhanahu wa taala, wa in azamut talaq, dan ketika mereka suami-suami itu meniatkan, mengazamkan untuk menceraikan istrinya. Ini kata para jumhur ulama ini dari madhab dari Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Mereka mengatakan jelas sekali ayat ini, ya, mengatakan bahwasanya talak itu, ya, bahwasanya talak itu terjadi dan ada pada suami. Maka kalau hanya waktunya saja berlalu, tidak jatuh talak. Kenapa? Karena talak itu jatuh dan harus dilakukan oleh suami. Ada pada kendalinya pada suami. Tidak otomatis jatuh talak. Oleh karenanya kata mereka, oleh karenanya tidak cukup talak itu jatuh dengan habisnya atau berlalunya batasan waktunya. Ya, baik itu dia ingin rujuk atau ingin talak, tidak otomatis jatuh itu semua, kecuali jelas suami mengutarakan hal tersebut karena kendalinya ada pada suami. Dan kata-kata wa in azamut talaq, dan jika mereka para suami meniatkan, mengazamkan untuk talak. Artinya kata mereka para jumhur ulama bahwasanya talak itu tidak terjadi kecuali jika suami mengatakannya, atau suami ketika diklarifikasi dia menolak untuk talak, ya, tidak mau rujuk kepada istrinya, ngambangin istrinya itu. Pokoknya pingin ngambang saja, maka nanti hakim yang menjatuhkan talak, mewakili seorang suami tersebut untuk menjatuhkan talak kepada istrinya. Jadi ada sedikit perbedaan di sini antara pendapatnya madhab atau Imam Abu Hanifah yang menjadi pegangan madhab Hanafi dengan pendapatnya mayoritas ulama Maliki, Syafi'i dan Ahmad. Kalau Hanafi sekali lagi, kalau sudah habis masa waktu 4 bulan langsung jatuh talak. Kalau yang lainnya tadi dikonfirmasi dulu. Suaminya dikonfirmasi karena talak itu ada pada tangan suami. Kalau suaminya, ya ini suaminya mau kembali enggak terhadap sumpahnya, mau balik enggak ke istrinya. Kalau dia enggak mau, ya udah nanti langsung jatuh talak. Hakim yang menjatuhkan talak kepada istrinya. Kalau dia rujuk, ya sudah, dia rujuk saja, ya. Dilakukan dengan perkataan atau nanti dilakukan dengan perbuatan, dia menggauli istrinya, menjima istrinya, maka sudah rujuk, kemudian tinggal bayar kafarah sumpah. Tinggal bayar kafarah sumpah, ya, yaitu memerdekakan budak atau memberikan makan seorang fakir miskin, ya, 10 fakir miskin, atau memberikan pakaian kepada mereka, atau melakukan puasa selama 3 hari. Kafarah. Kalau enggak, ya langsung jatuh talak kepada istrinya, nanti dijatuhkan talak tersebut oleh hakim. Ini ini kira-kira hal-hal yang berkaitan dengan hukum yang kedua. Nanti ditimpali juga diamini pendapatnya, pendapat hal tersebut. Nanti keduanya itu dikomentari oleh Imam Asy-Syaukani, pengarang tafsir Fathul Qadir, ya, penulis tafsir Fathul Qadir. Beliau bahkan mengatakan sudah jelas, ya, pendapat keduanya dianggap pendapat dari kedua kubu tadi, baik Abu Hanifah ataupun Maliki, Syafi'i dan Ahmad, ini adalah ijtihad mereka, karena sudah jelas sebenarnya firman Allah Subhanahu wa taala menjelaskan hal tersebut, ya. Kalau mereka rujuk, maka hubungan suami istri akan tetap langgeng, ya, tetap langgeng, ya. Kalau tidak mau,
maka Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang, kata beliau. Kalaupun nanti diniatkan oleh suami hal tersebut sebagai talak, maka bagi apa yang diniatkan oleh suami adalah hal itu akan terjadi, karena Allah SWT Maha mendengar dan Maha mengetahui. Ya. Jadi kalau Imam Asy-Syaukani beliau berpendapat bahwa ayat ini sebenarnya sudah jelas, ya. Tidak ada yang perlu kemudian diperdebatkan lagi terkait dengan hukum atau waktu, batasan waktunya. Kata hukum yang terjadi ketika batasan waktu 4 bulan itu sudah habis. Kata beliau, nggak usah diperdebatkan lagi, jelas kok mana ayatnya. Ya, nggak harus karena waktu kemudian dikonfirmasi dan hal tersebut tidak lagi menjadi perdebatan seharusnya, kata beliau ini, ya. Akan tetapi bagaimanapun kemudian kondisi masyarakat, ya, kondisi masyarakat itu berbeda-beda, sehingga masyarakat juga perlu mengetahui atau perlu diedukasi terkait dengan hal-hal yang nanti mungkin saja dan sangat mungkin terjadi, ya, terhadap mereka. Kegamangan atau kebimbangan masyarakat ini sudah, karena masyarakat kan tentunya tidak semua mengerti makna daripada ayat Al-Quran, sehingga perlu kemudian ada ulama-ulama yang menjelaskan tentang hal tersebut, ya, detail-detailnya. Maka pendapat-pendapat yang disampaikan oleh ulama kita ini adalah panduan-panduan, ya, panduan-panduan yang bisa kita jadikan pegangan dalam mengamalkan hadis ataupun Al-Quran. Ya, ini meskipun sebenarnya ayat-ayat tersebut jelas, ya, menerangkan hal-hal yang dimaksudkan, tapi itu berlaku bagi orang-orang yang sudah memahami seluk-beluk ayat. Apalagi kita yang saat ini jauh daripada pengetahuan terhadap bahasa Arab, bahasa Al-Quran, atau ilmu-ilmu bahasa yang terdapat dalam Al-Quran, maka tidak bisa kemudian kita serta-merta mengetahui makna-makna atau hukum-hukum yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran, sehingga para ulama kita kemudian menjelaskan lebih spesifik makna-makna atau hukum-hukum yang terkandung di dalamnya. Ya, jadi hal tersebut sekali lagi merupakan khazanah, ya, khazanah ilmu daripada ulama kita, yang meskipun pendapat itu tidak mutlak, ya, tidak mutlak benar dan salahnya. Apa yang tadi disampaikan oleh madhab Abu Hanifah, juga Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu tidak benar, tidak mutlak kebenaran atau salahnya. Bukan berarti madhab Maliki berarti yang benar, madhab Syafi'i salah, atau madhab Maliki, Syafi'i dan Ahmad yang benar, Hanafi berarti salah. Tidak seperti itu. Ini adalah hasil ijtihad mereka setelah mereka melandasinya dengan berbagai macam disiplin ilmu dan dalil-dalil yang ada, sampailah kepada kesimpulan hukum itu. Yang manapun kita ikuti, asalkan berdasarkan dengan pikiran yang jernih, bukan kepada berdasarkan hawa nafsu, maka di situ terdapat pahala. Ya, di situ terdapat pahala dengan berlandaskan hadis Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza ijtahada al-hakimu fa asaba falahu ajrani wa in akhta'a falahu ajrun." Jika seorang hakim, seorang mujtahid, seorang yang yang mempunyai kemampuan untuk menelaah hukum, kemudian dia beristihad dan dia benar, maka baginya 2 pahala. Kalau dia salah, baginya 1 pahala. Jadi tidak ada yang mendapatkan dosa kalau hal tersebut, ya, dilakukan dengan sadar dan dengan dasar ilmu dan dalil, bukan karena hawa nafsu. Maka bagi semua orang yang mengikutinya juga berdasarkan dengan ilmu, maka kalau benar pendapatnya mendapat 2 pahala, kalau salah pendapat yang diamalkan mendapatkan 1 pahala. Tidak ada yang salah dan benar, semuanya mendapatkan pahala, bukan benar ataupun salah. Ya, ini kira-kira hal yang perlu disampaikan. Ini hukum yang kedua. Terakhir hukum, ada 2 lagi yang tapi insyaallah pendek-pendek. Yang ketiga, hukum yang ketiga, hukum fikih yang ketiga, yaitu apakah
disyaratkan pada sumpah seorang suami untuk tidak menggauli istrinya atau menyetubuhi itu, disyaratkan dengan apa? Dengan hal yang nanti mendatangkan mudarat kepada istrinya. Adakah syarat di dalam sumpahnya itu memang ada niatan untuk menyakiti istrinya? Karena tahu sendiri ya, yang namanya pernikahan itu atau hubungan biologis itu adalah merupakan suatu keniscayaan bagi pasangan suami istri. Itu kebutuhan biologis namanya yang diperlukan oleh dua jenis manusia, yang laki-laki dan perempuan. Maka ketika ada hal-hal yang kemudian tidak atau menghalangi hal tersebut untuk terjadi, maka pasti ada modus-modus tertentu di situ. Kok bisa tidak berhubungan padahal sudah menikah? Berarti ada modus itu. Ada sesuatu yang mendasar itu. Nah, ketika seorang suami bersumpah dia untuk tidak menggauli istrinya, haruskah disyaratkan di situ ada idrar, ada sesuatu yang memang dia niatkan untuk menyakiti istrinya atau tidak? Ini permasalahannya. Apakah harus ada syarat untuk dengan niatan untuk menyakiti istri pada sumpahnya itu atau tidak? Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad, beliau mengatakan tidak sah ila sumpah yang dilakukan oleh suami untuk tidak menggauli istrinya, ya, sah hal itu ketika dilakukan dalam keadaan sadar atau dalam keadaan marah emosi. Biasanya kan kalau emosi begitu saja keluar, emosi tidak ada niatan dia untuk memang betul-betul diagendakan untuk nyakitin istrinya. Ya, kalau emosi lagi ada sedikit pertengkaran misalkan, karena apa? Karena mungkin ada istrinya jewer anaknya misalkan, atau mukul anaknya, suami kemudian marah-marah dan langsung di situ bersumpah, demi Allah saya tidak akan lagi menyetubuhimu misalkan. Ya, karena ada sumpah, ada emosi di situ, marah, maka itu kan keluar begitu saja dalam keadaan emosi, tidak diniatkan, tidak diagendakan sebelumnya untuk menyakiti istrinya. Nah, menurut pendapat Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad, sah hukum ila itu terjadi, ila itu sah baik dilakukan oleh seorang suami dalam keadaan tenang dia, pikirannya jernih, dalam keadaan ridha suaminya diagendakan, ataupun dalam keadaan emosi, lagi marah-marah, kemudian dia sumpah untuk tidak menggauli istrinya, sah hukum ila terjadi itu, jatuh hukum ila. Berbeda dengan Imam Malik, beliau mengatakan ila itu tidak terjadi kecuali jika suami sadar betul mengucapkan hal tersebut. La yakunu ilaan illa idza halafa 'alaiha fi hali ghadabin au ala wajhi al-idrar. Maaf, saya ulangi ya. Ila itu tidak terjadi kecuali suami itu bersumpah dalam keadaan emosi, kemudian dengan niatan untuk menyakiti istrinya, memberikan mudarat terhadap istrinya. Jadi bukan sembarang sumpah yang dilakukan. Ya, misal sumpahnya dilakukan ketika saya tidak akan lagi lah, demi Allah saya sudah tidak akan menyetubuhi istri saya lagi. Kalau ada kebaikan di situ misalkan, bukan untuk memudaratkan istrinya. Ya, ini Imam Malik pendapat beliau. Kalau dia lakukan, seorang suami lakukan dalam keadaan dia emosian, tapi dengan disertai dengan keinginan, maksud untuk membuat mudarat atau menyakiti istrinya, maka itu termasuk kepada ilah. Tapi kalau dalam keadaan ridha, dalam keadaan dengan sadar, tidak dimaksudkan untuk menyakiti, maka itu tidak masuk bagian ilah kata madhab atau Imam Malik. Kalau yang tadi
Kalau Syafi'i, Hanafi dan Ahmad, meskipun dia tidak ingin menyakiti istrinya tapi keluar sumpahnya untuk tidak menggauli istrinya, maka itu sudah masuk ila. Baik itu ada unsur untuk memberikan mudarat, menyakiti istrinya ataupun tidak, tetap jatuh ila. Pendapatnya Imam Malik ini didasarkan dengan pendapat dari Imam Ali radhiyallahu anhu, Khalifah Ali radhiyallahu anhu, sahabat Nabi alaihi salatu wasallam. Beliau Imam Ali ketika ditanya terkait dengan seseorang, ya. Jadi pernah terjadi kejadian yang menimpa sahabat Abi Atiyah sama istrinya. Ini istrinya, ya, dua pasangan ini, Abu Atiyah kemudian dia bersumpah untuk tidak menggauli istrinya karena ada tujuan maslahat di situ. Maslahat untuk anaknya, karena anaknya masih menyusui, masih nyusu kepada ibunya. Maka suaminya Abi Atiyah dia bersumpah untuk tidak menyetubuhi istrinya sampai anaknya kemudian sampai lepas susuan kepada dari ibunya, karena khawatir ada mudarat yang terjadi kepada anak. Imam Ali ketika ditanya tentang hal tersebut, beliau mengatakan innama aradtal khair, sesungguhnya kamu ini wahai Atiyah menginginkan kebaikan. Wa innamal ila'u fil ghadabi, sedangkan ila itu, kata beliau, adalah sumpah yang diucapkan dalam keadaan emosi dan untuk memberikan mudarat kepada istri. Sehingga Imam Malik mengatakan pendapat atau menukil pendapat ini, ya, pendapatnya Imam Ali, bahwasanya ketiga dilakukan dengan ridha, dengan sadar dan dengan maslahat, ya, mempertimbangkan maslahat, maka hal tersebut tidak dinamakan ila. Dinamakan ila dan berlaku hukum ila itu jika suami mengatakan sumpahnya tersebut dengan dasar untuk menyakiti si istri. Ini pendapatnya Imam Malik. Kalau pendapatnya Hanafi dan juga Syafi'i dan Ahmad, itu tidak dibedakan, baik dia sadar ada unsur maslahat ataupun unsur mudarat di situ, enggak ada urusan. Yang penting suaminya ini sudah bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama kurun waktu tertentu. Ini Ini pendapatnya mayoritas ulama dari Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad. Mereka melandaskan pendapat itu dengan keumuman ayatnya. Ayatnya berkata lilladzina yu'luna min nisaihim, dan bagi suami-suami yang bersumpah untuk meninggalkan, tidak menyetubuhi istri-istri mereka. Maka ayat ini mencakup sumpah yang dilakukan dengan dasar atau tujuan untuk menyakiti ataupun tidak. Karena tidak ada dikaitkan di situ ada syarat, ya. Tidak ada syarat yang dikaitkan di ayat itu, tapi umum sekali ayat itu. Maka lafadz ila itu mencakup baik dilakukan secara ridha, ya, sadar dengan maslahat, mempertimbangkan maslahat, ataupun didasari untuk memberikan mudarat kepada istrinya. Keduanya masuk bagian atau kategori ila, tidak kemudian dilihat tujuan maslahat ataupun mudarat di dalamnya. Ini pendapatnya jumhurul ulama. Terakhir hukum yang terakhir, ya, biar tidak gantung ini karena sedikit sekali. Terakhir, apa yang disebut dengan kembalinya seorang suami kepada istrinya, rujuknya suami seperti apa di dalam ayat tersebut yang mengatakan fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim. Ketika suami-suami tersebut kembali rujuk terhadap sumpah-sumpah mereka, maka sesungguhnya Allah SWT Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Apa yang dimaksud dengan rujuk dalam ayat ini? Dengan al-fai' dalam ayat ini apa yang dimaksudkan?
Sebagian ulama mengatakan bahwasanya yang dimaksud dengan rujuk itu dilambangkan dengan atau diungkapkan dengan jimaknya seorang suami kepada istrinya. Ya, suami pas sudah waktunya 4 bulan atau sebelum 4 bulan suaminya langsung menyetubuhi istrinya, berarti dia sudah rujuk terhadap sumpahnya. Atau yang lainnya, ya, jima menyetubuhi istrinya atau yang lainnya, nanti pendapat yang kedua, ya. Jadi pendapat yang pertama mengatakan rujuk harus ditandai dengan jima, bukan kepada yang lainnya, bukan dengan perkataan atau yang lain. Kalau suaminya tidak sudah masuk 4 bulan tidak kemudian menjima istrinya, maka nanti akan jatuh talak. Kalau dia hanya cuma ngomong doang, misalkan saya kerujuk lah, saya nggak akan sudah saya berhenti, saya nanti akan menggauli kamu, tapi belum digauli, saya sudah rujuk terhadap sumpah saya kemarin yang saya mengatakan tidak akan menggauli kamu, dengan perkataan menurut pendapat yang pertama ini tidak termasuk rujuk. Menurut pendapat yang pertama, rujuknya harus berupa jima, menyetubuhi, ya, bukan yang lainnya. Pendapat ini, ya, dikatakan oleh Sa'id bin Jubair dan Asy-Sya'bi. Yang lain mengatakan yang dimaksudkan dengan rujuk adalah jima bagi yang tidak ada uzur, ya, menggauli bagi yang tidak ada uzur untuk menjima istrinya. Tapi kalau misalkan orangnya sakit atau orangnya lagi bepergian, lagi ada urusan keluar kota, atau orangnya lagi ditahan di penjara, misalkan lagi ada kasus di penjara, sebelum ada kasus dia sempat bersumpah untuk tidak menggauli istrinya, tapi tahu-tahu di pertengahan ada kasus di penjara dia, sedangkan waktunya sudah 4 bulan. Maka pendapat yang kedua mengatakan rujuknya bisa berupa jima kalau tidak ada uzur, atau yang lainnya, ya, kalau ada uzur maka bisa hanya cukup dengan lisannya saja, dengan ungkapan saja, atau dengan niatan di dalam hatinya. Ini pendapatnya mayoritas ulama. Jadi rujuk dari ila itu bisa berupa jima bagi yang tidak ada uzur, yang tidak sakit, yang tidak ada uzur yang lainnya. Tapi kalau orang tersebut ada uzur seperti sakit, seperti dia bepergian jauh, istrinya ada di Jakarta, suaminya ada di mana gitu kan, di kota lain misalkan, dia lagi safar, atau suaminya lagi di penjara, maka kalau ada uzur cukup dengan lisan, dengan omongan, atau dengan niatan hati. Dia niat untuk untuk sudah menyudahi sumpahnya tadi. Ini pendapatnya jumhur atau mayoritas ulama. Pendapat yang ketiga mengatakan bahwasanya rujuknya itu dengan lisan saja sudah cukup. Orang dikatakan tidak jatuh talaknya kalau sudah habis masa 4 bulannya, kalau sudah mengatakan sudah saya nanti akan saya sudah tidak akan lagi sudah meninggalkan apa yang saya sumpahkan untuk tidak menggaulimu, saya nanti akan menggauli kamu, sudah cukup itu bagi pendapat yang ketiga, meskipun tidak jima, cukup dengan ucapan saja, ya, cukup dengan ucapan saja, tidak perlu jima. Ini pendapat yang ketiga. Jadi ada 3 pendapat bentuk rujuk kepada istri yang setelah suami mengucapkan sumpah atau ilah untuk tidak menggauli istrinya. Yang pertama mengatakan harus dengan jima. Yang kedua, jima bagi yang tidak ada uzur. Kalau ada uzur cukup dengan lisan ataupun niatan saja. Yang ketiga, dengan lisan saja, ucapan saja, nggak perlu ada tindakan jima. Ini masing-masing punya pegangan pendapat dari pendapat mereka. Yang paling di tengah ini pendapatnya, yang paling munsif, yang paling adil di antara pendapat ini, menurut pengarang kitab ini, ya,
Syekh Muhammad Ali As-Sabuni, beliau mengatakan yang paling pas ini pendapat yang ketiga ini adalah pendapatnya mayoritas ulama, pendapat yang kedua itu, yaitu kalau dia tidak ada uzur maka harus dijima istrinya sebagai tanda kesungguhan dia mencabut sumpahnya untuk tidak menggauli istrinya. Harus dijima kalau nggak ada uzur. Tapi kalau ada uzur, maka cukup baginya dengan mengkonfirmasi dengan lisan saja, mengungkapkan dengan lisan atau dengan niatan hatinya. Di penjara misalkan kan nggak bisa nelpon maka cukup dengan niatan hati saja. Nah, ini kira-kira hal-hal yang perlu disampaikan atau yang hukum-hukum fikih yang terdapat dari surat Al-Baqarah ayat 224 sampai dengan 227. Ada 4 hukum tadi yang sudah sama-sama kita sama-sama simak tadi. Yang pertama adalah tentang yang dimaksudkan dengan sumpah yang tidak disengaja itu seperti apa. Tadi sudah sampaikan ada 2 pendapat. Yang pertama mengatakan yang refleks lisannya mengungkapkan kata sumpah. Yang kedua mengatakan bahwasanya yang dimaksudkan karena orang yang tadinya mengira A tahu-tahu B. Nah, itu yang dimaksud dengan sumpah tidak sengaja. Dia sudah bersumpah wallahi ini A ini, tapi ternyata B. Maka ini disebut dengan sumpah tidak disengaja, tidak dikenai konsekuensi hukum berupa kafarah. Yang kedua, hukum yang kedua yang dimaksudkan dengan ilah itu adalah sumpah seorang suami, sumpah seorang suami terhadap istrinya untuk tidak menggauli istrinya. Hukumnya nanti hukumnya itu kalau lewat dari 4 bulan. Yang pertama, pendapat yang pertama, kalau sudah masa 4 bulan lewat, otomatis jatuh talak. Pendapatnya Abu Hanifah. Yang lain mayoritas ulama mengatakan harus dikonfirmasi dulu suaminya. Mau terus, mau rujuk terhadap pendapatnya atau tidak. Kalau dia masih tetap tidak mau, kalau rujuk, maka dia kembali menjadi pasangan suami istri dengan nanti si suami tetap membayar kafarah sumpah. Kalau suaminya tetap tidak mau, maka nanti jatuh talak, dijatuhkan oleh hakim jatuh talak. Ya, ini yang kedua tadi hukumnya. Yang ketiga terkait dengan syarat, apakah disyaratkan pada sumpah seorang suami itu harus ada unsur menyakiti atau tidak? Ya, itu ada 2 pendapat juga. Mayoritas ulama mengatakan tidak harus ada unsur itu, baik dia ingin maslahat ataupun ingin mudarat sama saja. Dia mempertimbangkan maslahat atau mudarat sama saja. Itu masuk pada bagian ilah. Tapi pendapat Imam Malik enggak, kalau tidak di situ ada maslahat tidak dimaksud ilah, tapi kalau ada untuk mudarat maka itu masuk pada ilah. Kalau memang mau mudaratkan istrinya itu masuk kepada ilah. Ada 2 pendapat tadi ya. Yang ketiga, yang keempat itu terkait dengan apa yang dimaksud rujuk. Apa yang dimaksud rujuknya seorang suami kepada istrinya setelah dia melakukan sumpah. Ada 3 pendapat. Yang pertama harus dengan jima. Yang dimasukkan rujuk itu adalah jima, menjima istrinya. Yang kedua mengatakan jima bagi yang tidak ada uzur. Kalau ada yang uzur cukup dengan ucapan ataupun niatan saja. Yang ketiga hanya yang dimaksud dengan rujuk cuma ucapan saja, nggak usah jima juga nggak apa-apa. Itu ada 3 pendapat. Wallahu taala a'la wa a'lam bishawab. Yang intinya adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala, kesimpulan terakhir bahwa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita para suami-suami ini untuk senantiasa berlaku baik atau menggauli istrinya dengan baik, bermuamalah kepada istrinya dengan cara yang baik. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala tegaskan dalam surat An-Nisa ayat ke-16. Wa'ashiruhunna ayat ke-19. Wa'ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alullahu fihi khairan katsira. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan pergaulilah, bergaul dengan istrimu, muamalah dengan istrimu dengan cara yang baik, bil ma'ruf. Tak boleh tak boleh menyakiti istri. Ini perintah Allah. Perintah Allah untuk kita berlaku baik terhadap istri-istri kita. Fa in karihtumuhunna, kalau ada sesuatu yang tidak kita sukai yang ada pada istri kita, Allah SWT tegaskan fa'asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Kadang-kadang kita tidak suka terhadap sesuatu yang satu itu, tapi Allah jadikan
padanya kebaikan yang banyak. Masih banyak kebaikan di dalam di dalam diri istri kita, meskipun ada satu keburukan di situ. Jangan lihat keburukannya doang, tapi lihat nanti insyaallah Allah berikan di situ kebaikan-kebaikan yang lainnya. Maka tetap jangan sampai karena ada satu keburukan yang ada pada istri kita, kemudian kita tidak memperlakukannya dengan baik. Kita berbuat zalim kepadanya, tidak. Ingat, kalaupun ada keburukan, satu keburukan, Allah Subhanahu wa taala akan jadikan di situ masih banyak kebaikan-kebaikan yang terdapat pada istri kita, sehingga selalulah berbuat baik terhadap istri kita. Jangan pernah kemudian berbuat zalim. Kalaupun ada sesuatu yang memang sudah mentok tidak kita inginkan, harus jelas ditalak, diceraikan atau tetap diperbaiki. Tidak usah kemudian dijadikan diberikan mudarat, nggak jelas gitu, nggak jelas statusnya. Jangan ditinggalkan begitu saja. Ya, harus dijelas mau lanjut atau tidak jelas, sehingga tidak mudarat bagi istri tersebut. Wallahu taala a'la wa alam bishawab. Demikian mungkin yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan ini kaitan tentang hukum talak dalam Islam. Ini habis dari habis dari sudah sumpah-sumpah tidak mau menggauli istrinya, habis itu harus jelas, itu harus ada mau talak apa mau enggak gitu ya. Nah, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Wallahu taala a'la wa alam bishawab. Kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan? Satu atau dua? Mudah-mudahan enggak ada. Ya. Ada pertanyaan, satu saja. Jangan banyak-banyak. Pak. Assalamualaikum warahmatullahi. Apa? Nusyuz mungkin ya. Ya. Baik. Ya, itu nusyuz mungkin Pak. Nusyuz ya, pakai Z. Nusyuz itu seorang suami ya yang pisah ranjang bahasa kita. Tidak mau tidur bareng, Pak. Tidur bareng seranjang. Itu karena apa? Karena seorang suami mungkin ada clash sedikit dengan istrinya, tapi tidak ada sumpah seperti ini. Tidak ada sumpah, dia tidak mau gauli istrinya, enggak, marah sedikit pisah ranjang. Itu namanya nusyuz. Jadi beda dengan ila. Kalau ila ini dia sumpah, wallahi saya tidak akan lagi menyetubuhimu, tidak akan jima lagi denganmu. Ini ila namanya. Tapi kalau marah-marah dikit kemudian mau nggak mau tidur di dalam, tidurnya di sofa saja. Nah, itu namanya nusyuz, pisah ranjang bahasa kita. Ya, itu namanya nusyuz, bukan ila. Itu kira-kira Pak. Jadi tidak sama dengan ila. Wallahu taala a'la wa alam bishawab. Demikian mungkin ya, cukup satu saja pertanyaannya. Ya, demikian kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang disampaikan. Mudah-mudahan diberikan keberkahan usia dan umur kita oleh Allah SWT, sehingga kita bisa mengerjakan berbagai macam ketaatan kepada Allah dan istiqamah dalam ketaatan. Allahumma amin. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu yakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.